Assalamualaikum sahabat seiman. Apa yang terjadi ketika seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan tubuh bau sampah tiba-tiba berteriak histeris di tengah tumpukan kotoran, sembari menggenggam gepokan uang ratusan juta rupiah? Apa yang membuat wajahnya begitu syok, matanya membelalak, seakan tak percaya bahwa hari itu benar-benar nyata? Di hadapannya, sebuah karung besar tergeletak terbuka, dan dari dalamnya mengalir tumpukan uang merah, lembar demi lembar, seakan lautan kekayaan tak bertepi. Bukan 1 juta, bukan 10 juta, tapi miliaran rupiah yang mengalir dari tempat paling najis di muka bumi, tempat pembuangan sampah. Tangannya gemetar, tubuhnya kotor, tapi hatinya bergetar hebat. Apakah ini jawaban dari tangisannya selama ini? Atau justru awal dari ujian yang lebih besar? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari kita tinggalkan sholawat di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi amal kebaikan kita di akhirat kelak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman serta keluarga. Satu klik dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah penuh hikmah dan inspirasi. Insya Allah, pahala kebaikan akan terus mengalir bersama setiap cerita yang Anda sebarkan. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari pusat kota, tinggallah seorang lelaki tua bernama Pak Haji Saelan. Usianya hampir menyentuh 70 tahun. Tubuhnya ringkih, kulitnya legam terbakar matahari, dan punggungnya bungkuk menanggung beban kehidupan yang terlalu berat untuk orang seusianya. Pak Haji bukanlah orang berada. Ia hidup sebatang kara di sebuah gubuk reot di pinggir desa, dikelilingi semak belukar dan tanah kosong bekas kebun yang tak lagi ditanami. Rumahnya berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, atapnya bocor di sana-sini. Kasurnya hanya karung goni yang ditumpuk jerami kering, dan dapurnya tak pernah mengeluarkan aroma masakan enak. Setiap hari, sejak matahari belum muncul hingga menjelang maghrib, Pak Haji berjalan kaki menyusuri jalan setapak desa dengan karung gendong di punggungnya. Ia mencari barang-barang bekas di tempat sampah, menelusuri pasar, mengorek tumpukan limbah rumah tangga. Sesekali ia menemukan botol plastik, kardus basah, atau besi tua. Itu semua dikumpulkannya, lalu dijual ke pengepul dengan harga yang bahkan tak cukup untuk makan 2 kali sehari. Tak banyak yang peduli padanya. Anak-anak kecil sering menertawakannya dari kejauhan. Remaja desa kadang mengejek, memanggilnya Pak Sampah. Warga sekitar pun memilih menjauh, enggan dekat dengan sosok tua yang dianggap tidak membawa keberkahan. Namun Pak Haji tak pernah marah. Tak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. Ia tetap berjalan, tetap mengucap istighfar, tetap menunduk sopan setiap melewati orang lain, meski hanya dibalas tatapan sinis. Hatinya hanya bergantung kepada Allah. Setiap malam, dalam sepi, ia duduk bersimpuh di sajadah lusuhnya. Wajahnya basah oleh air mata, doanya lirih namun penuh harap. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta balasan kepada orang-orang yang menghinanya. Ia hanya memohon satu hal, diberi kekuatan untuk tetap sabar. Di masjid, ia duduk di syaf paling belakang. Bajunya kumal, baunya kadang menusuk, tapi ia tak pernah absen sholat berjamaah. Saat kotak amal lewat, ia sisihkan uang receh hasil jual barang bekasnya. Kadang hanya 500 rupiah, kadang 1000, namun selalu dengan niat yang tulus. Beberapa tetangga merasa heran. Bagaimana bisa orang semiskin itu masih bersedekah? Namun itulah Pak Haji. Ia tidak meminta-minta. Bahkan ketika benar-benar lapar, ia hanya minum air putih dan menahan perutnya. Kadang ia makan nasi basi sisa orang pasar, tapi tetap ia baca doa sebelum makan. Ia percaya satu hal yang selalu ia ulang di hati. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Hari demi hari berlalu. Ujian seolah tak pernah berhenti. Saat ia mulai menanam kangkung di tanah kosong belakang rumah, datang kambing tetangga memakannya habis. Saat ia mulai menabung untuk membeli ayam, tabungannya hilang dicuri orang. Saat ia mencoba membuka usaha kecil menjual gorengan, warga enggan beli karena takut terkena sial. Namun semua itu tak membuatnya menyerah. Ia terus bertahan, terus hidup, terus berharap pada keajaiban yang mungkin tak datang hari ini, tapi pasti datang di waktu yang telah ditentukan. Hingga akhirnya, suatu hari yang panas dan terik, kaki tuanya melangkah ke tempat pembuangan sampah besar di ujung desa. Hari itu, ia hanya berniat mencari kaleng bekas dan besi tua.
Tapi yang ia temukan bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga seluruh desa. Dan di sanalah segalanya dimulai. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Namun tak ada perubahan berarti dalam hidup Pak Haji Saelan. Yang berubah hanyalah warna rambutnya yang semakin memutih, dan kulitnya yang makin keriput karena tak henti diterpa matahari saat memulung. Tapi di balik tubuh lemahnya itu, tersimpan keteguhan iman yang tak bisa diukur dengan apapun. Ia hidup dalam kesendirian, namun tak pernah merasa benar-benar sendiri. Setiap kesulitan ia jawab dengan senyuman getir dan kalimat lirih di bibirnya. Ya Allah, mungkin ini jalan hidupku. Aku ridho, asal Engkau ridho. Namun ujian belum juga berhenti. Di musim tanam, ia menanam singkong dan kacang panjang di sebidang tanah kecil warisan orang tuanya. Ia merawat sendiri tanaman itu, meski lututnya sering gemetar saat mencangkul. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah mengharap bantuan siapapun. Setiap hari ia siram, ia cabuti rumputnya, sambil berzikir dan berharap hasil panennya bisa dijual untuk membeli beras. Namun ketika musim panen tiba, hujan besar turun terus-menerus selama seminggu. Tanah tergenang air, dan seluruh tanaman busuk di dalam lumpur. Tak satu pun hasil yang bisa ia bawa pulang. Semua hilang dalam sekejap. Ia hanya terduduk lemas di tepi ladang, menatap batang singkong yang membusuk, sambil menahan napas berat. Tapi tak ada satupun sumpah serapah keluar dari lisannya. Yang keluar hanya air mata, dan istighfar lirih yang nyaris tak terdengar. Belum selesai kesedihan itu, datang lagi cobaan baru. Tiba-tiba muncul isu di kampung. Warga mulai percaya pada kabar bahwa Pak Haji adalah pembawa sial. Katanya, sejak Pak Haji tinggal di kampung itu, banyak warga sakit, panen gagal, dan hewan peliharaan mati mendadak. Fitnah itu menyebar seperti api di musim kemarau. Tak ada yang mau membeli dagangannya. Tak ada yang mau duduk di sebelahnya di masjid. Bahkan, beberapa pemuda mulai berani mengusirnya secara halus. Pak, kalau bisa jangan sering keliling desa ya, nanti numpang sial ke rumah kami. Kata salah satu warga dengan nada menyindir. Pak Haji hanya menunduk dalam. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Ia memilih diam, dan pergi dari tempat itu dengan langkah lunglai namun masih menjaga harga dirinya. Di malam hari, ia kembali ke sajadah lusuhnya. Ia tak mengadu pada manusia, hanya pada Sang Pemilik hidup. Ya Allah, Engkau Maha Tahu isi hatiku. Aku tidak ingin dikasihani, hanya ingin dikuatkan. Jika memang aku harus diuji, maka kuatkanlah aku agar tak berpaling dari MU. Beberapa hari setelah itu, datang kabar yang membuat hatinya kembali remuk. Kabar itu datang dari seseorang yang dulu pernah jadi tetangganya. Istrinya, wanita yang selama ini ia cintai sepenuh hati, yang dulu ia nikahi dengan mahar sederhana dan cinta besar. Ternyata telah menikah lagi dengan pria lain di kota. Tak hanya itu, kedua anaknya yang dulu ia besarkan dengan susah payah, ikut bersama ibunya dan tak pernah lagi menghubunginya. Seakan semua yang pernah ia miliki telah pergi tanpa jejak. Di malam itu, Pak Haji tak sanggup berdiri. Ia hanya bisa duduk terbungkuk di atas sajadah, menggenggam dada kirinya yang terasa sesak. Air mata terus mengalir membasahi jenggotnya yang putih. Aku masih sanggup. Ya Allah tolong, jangan biarkan aku kehilangan MU. Namun meski hati dan tubuhnya dihantam badai, keesokan paginya ia tetap berjalan ke masjid. Ia tetap duduk di saf belakang, meski tak ada yang menoleh ke arahnya. Ia tetap mengucap salam dengan suara lirih, meski tak ada yang membalas. Ia tetap memasukkan recehan ke dalam kotak amal, meski dirinya sendiri tak punya uang untuk membeli sabun mandi. Di sisi lain, warga kampung yang menolak kehadirannya hidup dalam kelimpahan dunia. Rumah-rumah mulai dibangun megah, kendaraan mewah terparkir di depan teras. Tapi tak banyak yang sadar bahwa kemewahan itu tidak menjamin ketenangan hati. Sementara Pak Haji, dalam gubuknya yang sempit, tidur di atas tikar rusak, tapi hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Ia selalu berkata dalam hati, aku memang tidak punya apa-apa. Tapi selama aku masih punya sholat, masih bisa bersujud, berarti aku masih punya segalanya. Waktu terus berjalan. Dan suatu malam, setelah tahajud yang lama dan panjang, Pak Haji bermimpi aneh. Ia berada di sebuah tempat sangat kotor dan menjijikkan. Bau menyengat menusuk hidungnya. Tapi dari tumpukan sampah itu,
tiba-tiba keluar cahaya terang, menyilaukan, seperti sinar dari langit. Dari cahaya itu terdengar suara lembut namun mengguncang jiwa. "Bersabarlah, Saelan, pertolongan itu dekat. Yang selama ini kau jaga, akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga." Pak Haji terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Jantungnya berdetak kencang. Mimpinya terlalu nyata untuk diabaikan. Ia tidak mengerti maksudnya. Tapi ia tahu bahwa waktu itu sudah dekat. Waktu di mana hidupnya akan berubah. Dan takdir memang tak pernah datang dengan cara biasa. Beberapa hari setelah mimpi itu, langit pagi tampak lebih suram dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di atas pematang sawah, dan embun belum sempat mengering saat Pak Haji kembali berjalan menyusuri jalanan tanah menuju Pasar Loak. Hari itu sebenarnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di dalam hati Pak Haji, ada rasa asing yang tak bisa ia jelaskan. Seolah langkahnya mengarah pada sesuatu yang besar, entah itu anugerah, atau ujian baru yang lebih berat. Tiba-tiba dari kejauhan, seorang pria tua dengan wajah familiar menghampirinya. Tangan pria itu gemetar sambil membawa sebuah surat yang sudah lusuh dan terlipat-lipat. Nafasnya terengah dan matanya tampak cemas. "Pak Haji Saelan, ini surat dari anak jenengan, saya diminta mengantarkan." Tangan Pak Haji langsung gemetar saat menerima surat itu. Sudah bertahun-tahun lamanya, ia tak lagi mendengar kabar dari anak-anaknya. Sejak mereka pergi bersama ibunya ke kota, mereka seakan lenyap ditelan bumi. Dengan penuh harap dan cemas, ia membuka surat itu perlahan. Namun, harapan itu berubah jadi luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Surat itu singkat, namun cukup untuk menghancurkan perasaannya. Anaknya, yang dulu pernah ia gendong saat bayi, menulis dengan kata-kata dingin. Bahwa mereka tak ingin lagi berhubungan dengan Pak Haji. Bahwa mereka malu memiliki ayah yang miskin, tua, dan dianggap tidak berguna di mata orang-orang kota. Yang lebih menusuk lagi, dalam surat itu terselip foto pernikahan anaknya. Tanpa undangan, tanpa kabar, tanpa bahkan menyebut namanya. Sebuah gambar yang memperlihatkan anaknya berdiri di pelaminan dengan senyum lebar, sementara Pak Haji, ayah kandungnya sendiri, bahkan tak diberitahu. Saat itu, dunia serasa berhenti berputar. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Nafasnya tercekat. Ia jatuh terduduk di tanah becek pasar, tak peduli lagi orang-orang melihatnya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan yang kotor dan kasar karena kerja keras. Bukan karena ia kecewa, tapi karena hatinya benar-benar remuk. Ia pernah bertahan ketika dituduh, ditolak, dan diabaikan. Tapi ditolak oleh darah daging sendiri, itu luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu ia pulang lebih cepat dari biasanya. Tak membawa satupun barang bekas. Bahkan karungnya masih kosong. Ia hanya pulang untuk menangis. Duduk di pojok gubuk, memeluk foto anaknya yang tak ingin lagi mengenalnya. Malam itu, tangisnya tidak hanya membasahi sajadah, tapi juga merobek langit sunyi yang menyaksikan seorang ayah ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah ia doakan setiap malam. Namun, meski hatinya hancur, lisannya masih tetap berzikir. "Ya Allah, jika memang mereka malu punya ayah seperti aku, maka biarlah aku tetap menjadi ayah yang mendoakan mereka dalam diam, sampai akhir hayatku." Hari-hari berikutnya, Pak Haji mulai jatuh sakit. Badannya lemas, perutnya sering mual, dan sendi-sendinya terasa sakit saat berjalan. Tapi ia tetap memaksa diri bangun setiap subuh. Ia tetap pergi ke masjid, meski jalannya makin lambat. Ia tetap memulung, meski harus beristirahat setiap 20 langkah. Beberapa warga sempat merasa iba, namun lebih banyak yang tetap memandangnya dengan curiga dan hina. Bahkan ada yang mengatakan, itu sakitnya karena karma. Dulu pasti pernah bikin salah besar. Padahal, Pak Haji tak pernah sedikit pun menyakiti siapapun. Di suatu sore yang gerimis, tubuhnya roboh di pinggir jalan saat sedang memulung. Ia terjatuh bersama karung kosong yang belum sempat terisi. Hanya satu orang ibu tua yang menolong, membawanya pulang dan menyeduhkan air jahe hangat. Tapi saat malam tiba, ia kembali sendirian dalam gubuknya. Tubuhnya menggigil, tapi tak satu pun keluhan keluar dari mulutnya. "Ya Allah, jika sakit ini untuk menghapus dosaku, maka aku ridho." Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus ia jaga. Setiap hari,
Ia masih menyisihkan receh untuk kotak amal. Ia masih memberi makan seekor kucing tua yang sering menunggunya di depan masjid. Ia masih memungut sandal anak kecil yang tercecer dan menyusunnya rapi. Ia percaya, walau tak satu manusia pun peduli, tapi Allah selalu melihat. Dan ia percaya, kemiskinan bukan aib, tapi kesombongan adalah bencana yang sesungguhnya. 3 malam setelah itu, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia berjalan sendirian dalam gelap. Tak ada cahaya, tak ada arah. Tapi dari kejauhan, terdengar suara azan yang merdu, dan suara itu membawanya menuju tempat yang sangat kotor dan bau. Tempat pembuangan sampah. Namun anehnya, di balik tumpukan limbah dan bau menyengat itu, muncul cahaya terang dari sebuah karung besar. Dan dari dalam karung itu, terdengar suara menggelegar. Ketika manusia menutup pintu rezekimu, aku membukakan pintuku dari arah yang tak pernah kau duga. Bangkitlah, dan bersiaplah menerima apa yang telah engkau tunggu sepanjang hidupmu. Pak Haji terbangun dengan napas tercekat. Dadanya bergemuruh. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk lama malam itu, termenung, sambil menatap langit-langit gubuknya. Ia tak tahu bahwa esok pagi adalah hari paling luar biasa dalam seluruh hidupnya. Hari ketika segalanya akan berubah. Subuh itu, Pak Haji Saelan duduk lebih lama dari biasanya di masjid. Ia tak langsung pulang setelah sholat. Tubuhnya masih terasa lemas, tapi ada kegelisahan aneh yang berputar-putar di dadanya. Ia memandangi lantai masjid yang dingin dan sunyi, lalu menundukkan kepala dengan pelan. Satu persatu jamaah mulai meninggalkan masjid. Beberapa hanya sekadar menoleh, namun tetap tak ada yang menghampirinya. Ia duduk sendirian di sana, seperti biasa. Setelah beberapa saat, ia bangkit perlahan. Langkahnya tertatih, tapi wajahnya tampak tenang. Sinar matanya memang sayu, namun dalam hatinya masih menyala keyakinan. Ia pulang ke gubuknya, mengganti baju, lalu kembali menggendong karung lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Seperti biasa, ia akan berjalan ke pasar dan ke pinggiran desa untuk mencari barang bekas. Sampai siang hari, ia hanya menemukan beberapa botol plastik dan kaleng berkarat. Tapi ia tetap bersyukur. Setiap kali menemukan satu botol pun, ia mengucapkan hamdalah pelan. Tak pernah sekalipun ia merasa pantas untuk mengeluh. Ia lalu duduk di bawah pohon rindang dekat lapangan, membuka bekal seadanya, sepotong tempe sisa semalam, dibungkus daun pisang, dan segelas air putih dalam botol bekas. Sementara anak-anak muda nongkrong di warung kopi dengan motor mentereng dan ponsel canggih, Pak Haji duduk sendiri di bawah pohon dengan baju basah keringat dan perut keroncongan. Namun ia tak iri. Bahkan ketika ada yang tertawa keras sambil menyindirnya sebagai raja sampah, ia hanya tersenyum kecil dan menunduk. Ia tahu, harga dirinya tidak ditentukan oleh pendapat manusia. Sore menjelang, ia kembali melangkah menuju tempat pembuangan sampah di ujung desa. Tempat itu adalah ladang harapannya. Di sanalah biasanya ia bisa menemukan lebih banyak barang bekas untuk dijual. Ia menyusuri tumpukan sampah dengan tongkat kayu tua yang ia gunakan untuk mengais. Bau busuk menyengat menusuk hidung, tapi ia sudah terbiasa. Ia memungut pecahan plastik, kabel rusak, dan besi karatan, satu persatu ia masukkan ke dalam karungnya. Hingga langkahnya terhenti. Di ujung tempat pembuangan itu, ia melihat karung besar yang tak seperti biasanya. Warnanya coklat lusuh, namun masih tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda isi di dalamnya. Letaknya sedikit tersembunyi di balik tumpukan daun dan plastik kotor. Ia menoleh kanan-kiri. Tak ada siapapun di sekitar. Matahari sudah mulai turun. Ia mendekati karung itu dengan hati-hati, lalu menyentuhnya. Berat? Gumamnya pelan. Ia coba menggeser karung itu, namun terlalu berat untuk digeser. Dengan perlahan, ia membuka tali simpul di ujungnya. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang tiba-tiba tumbuh begitu besar. Dan saat ia membuka mulut karung itu, matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Di dalam karung itu, tersusun gepok uang 100 ribuan dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Merah, bersih, penuh, padat, seperti baru saja ditarik dari bank. Uang itu memenuhi seluruh isi karung. Bukan puluhan juta. Bukan ratusan juta. Tapi miliaran. Mungkin ratusan miliar.
Tubuh Pak Haji gemetar. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di atas tanah basah, dan hanya bisa menatap karung itu dengan mata membelalak. Beberapa lembar uang terjatuh dan berserakan di tanah sampah. Angin sore mengangkat lembar demi lembar ke udara, seolah menari-nari di depan wajah Pak Haji. Ia mengucek matanya, mengira ia sedang berhalusinasi. Tapi tidak. Uang itu nyata. Ia mengambil satu gepokan, membuka isinya, semua asli. Bukan uang mainan. Bukan potongan kertas. Tapi uang 100 ribuan, asli. Mulutnya bergetar, tak sanggup bicara. Air matanya mengalir begitu saja. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, ini, apa maksud MU? Ia tak langsung membawa pulang karung itu. Ia duduk di sana cukup lama. Waktu seolah berhenti. Hanya suara daun kering dan angin sore yang menemani pikirannya yang kalut. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan hadiah biasa. Ini bisa jadi jawaban dari seluruh sabarnya selama ini. Atau, bisa jadi ujian yang lebih besar dari sekadar kemiskinan. Ia memandang karung itu dengan wajah yang tak lagi penuh nafsu, tapi penuh kebingungan dan rasa takut. Apakah ini milikku? Ataukah ini hanya titipan? Saat malam tiba, ia membawa karung itu pulang dengan tertatih-tatih. Ia bungkus rapi dan menyimpannya di bawah lantai kayu rumahnya. Tak satu pun warga tahu. Tak ada yang melihat. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk diam dalam gelap, hanya menatap lantai di mana karung itu disimpan. Ia tidak berpikir untuk membeli rumah. Ia tidak berpikir untuk membeli motor. Ia tidak berpikir untuk pergi ke kota. Yang ia pikirkan hanya satu. Apa yang Engkau titipkan padaku, ya Allah? Dan hari-hari berikutnya, selama 3 bulan penuh, ia tidak menyentuh uang itu. Ia tidak membeli apapun. Ia tetap memulung, tetap hidup seperti biasa, tetap makan tempe basi dan air putih. Tapi setiap malam, ia berdoa lebih lama, bertanya lebih dalam, dan menangis lebih kencang. Ia bahkan mendatangi beberapa tokoh desa, menanyakan apakah ada warga yang kehilangan uang atau harta dalam jumlah besar. Namun tak ada satupun laporan. Ia juga mendatangi polsek terdekat, namun tidak ada berita kehilangan uang sejenis. 3 bulan, ia diam. 3 bulan, ia bertahan hidup dengan kebingungan yang membara dalam dada. Dan ketika waktu itu tiba, ketika ia benar-benar yakin bahwa uang itu bukan milik siapapun, barulah ia melangkah ke depan pintu rumahnya untuk memulai perubahan yang akan mengguncang seluruh kampung. Saat langit mulai masuk musim kemarau, jalanan desa menjadi kering dan berdebu. Pak Haji Saelan masih tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Tak ada satupun yang berubah dari cara berjalannya, cara berpakaian, ataupun rutinitas hariannya. Padahal di bawah rumah reotnya, tersimpan sebuah rahasia besar. Karung berisi uang 400 miliar rupiah, yang telah ia simpan diam-diam selama 3 bulan. Selama itu, tak ada satupun orang desa yang curiga. Bahkan tidak ada satupun yang tahu bahwa Pak Haji diam-diam sudah mencatat nomor seri beberapa gepokan uang dan menelusuri kemungkinan pemilik aslinya. Ia bahkan berkonsultasi secara diam-diam kepada ustaz dari desa tetangga yang tidak mengenalnya. Namun jawaban yang ia dapat selalu sama. Kalau sudah diikhtiarkan mencari pemiliknya dan tidak ketemu, lalu tidak ada tanda kehilangan, maka itu adalah rezeki yang Allah titipkan. Tapi Pak Haji tidak gegabah. Ia tidak langsung membelanjakan uang itu. Ia memilih menenangkan hatinya dulu. Ia ingin benar-benar yakin bahwa ketika ia mulai menyentuh uang itu, niatnya hanya untuk kebaikan, bukan untuk nafsu dunia. 3 bulan kemudian, di suatu sore yang sejuk, Pak Haji datang ke masjid dengan langkah berbeda. Hari itu, ia membawa sejumlah uang dalam amplop coklat. Jumlahnya tidak banyak, namun cukup untuk memperbaiki tempat wudhu masjid yang selama ini bocor dan berlumut. Ia memberikan amplop itu secara diam-diam kepada pengurus masjid. Namun karena banyak mata yang memperhatikan, berita itu menyebar dengan cepat. Wah, Pak Haji Saelan kasih dana buat masjid. Uangnya dari mana ya? Bukannya dia cuma tukang pungut sampah. Jangan-jangan, ada yang gak beres. Kecurigaan mulai tumbuh. Orang-orang yang dulu tak peduli, kini mulai memperhatikan setiap langkah Pak Haji. Bahkan cara dia beli tempe pun kini menjadi bahan gunjingan. 2 hari setelahnya,
Ia kembali membuat warga heran. Kali ini, ia memberikan dana untuk perbaikan jalan kampung. Bukan atas nama dirinya, tapi ia titipkan melalui ketua RT. Namun tetap saja, isu tak terbendung. Wah, ini gak wajar. Masa ia tukang pemulung bisa ngasih uang jutaan gitu? Kayaknya ada yang dia sembunyikan. Jangan-jangan itu uang hasil nyuri. Fitnah kembali menghampiri. Namun kali ini, lebih kejam dari sebelumnya. Beberapa warga dengan berani datang ke rumahnya. Mereka menuduh Pak Haji menemukan harta haram. Bahkan ada yang bilang ia melakukan pesugihan. Ada pula yang mengatakan ia menemukan harta karun gaib dan menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi. Pak Haji hanya terdiam mendengarkan semua tuduhan itu. Ia tidak marah. Ia tidak membantah. Ia hanya menunduk dan menjawab dengan tenang. Apa yang aku lakukan bukan untuk diriku, tapi untuk kalian juga. Namun tak ada yang percaya. Puncaknya, ia diundang ke balai desa. Beberapa aparat kampung menginterogasi dirinya. Mereka mendesak agar Pak Haji mengakui sumber uangnya. Mereka curiga ia terlibat dalam pencucian uang atau tindak kriminal lain. Pak Haji tak membela diri dengan panjang lebar. Ia hanya membuka catatan kecil yang ia tulis selama 3 bulan terakhir. Di sana tercatat semua upaya yang telah ia lakukan untuk mencari pemilik karung. Ia juga membawa bukti potongan berita dari koran dan rekaman percakapan dengan ustaz yang ia temui. Namun tetap saja, kecurigaan tak bisa dibungkam dengan bukti. Banyak yang sudah terlanjur benci. Bahkan ada yang mengatakan, kalau benar niatnya baik, kenapa gak dari dulu dikasih tahu warga? Pak Haji menjawab dengan satu kalimat yang membuat ruangan itu hening. Kalau aku bilang dari awal, apakah kalian akan percaya, atau malah merampasnya? Semua terdiam. Tak ada yang mampu membantahnya. Malam itu, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Bukan karena kecewa, tapi karena ia tahu, manusia bisa berubah ketika berhadapan dengan harta. Bahkan hati yang tadinya bersih bisa menghitam karena rasa iri dan dengki. Namun di malam itu pula, ia mengambil keputusan besar. Ia berdiri di tengah gubuk kecilnya. Di hadapannya, karung besar itu masih utuh. Tak tersentuh. Ia lalu membungkuk, membuka simpul, dan mulai menghitung. Bukan untuk dirinya. Bukan untuk membeli mobil, rumah, atau pakaian mewah. Tapi ia menyusun rencana besar. Membangun masjid baru, mendirikan pondok pesantren gratis, membuka warung makan rakyat, dan memberangkatkan warga miskin ke Tanah Suci. Ia tahu, tak semua orang akan percaya padanya. Tapi ia tak butuh dipercaya. Ia hanya ingin kelak, saat ajal menjemput, ia bisa berdiri di hadapan Allah dan berkata, "Titipan MU telah aku gunakan semampuku, untuk hamba-hamba MU yang membutuhkan." Dan di malam itulah, ia mulai melangkah ke takdirnya yang sesungguhnya. Setelah malam yang penuh kegundahan itu, Pak Haji Saelan mulai bergerak. Ia sudah yakin bahwa uang yang tersimpan di bawah lantai kayu rumahnya bukanlah cobaan biasa. Bukan pula rezeki yang datang untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu adalah amanah besar dari Allah, dan bila disalahgunakan, bisa menjadi malapetaka. Namun bila digunakan dengan benar, bisa menjadi berkah yang tak terhitung nilainya. Dan hari itu menjadi hari pertama ia menyalurkan karunia tersebut. Namun ia tidak melakukannya secara terbuka. Ia tidak ingin disanjung. Ia tidak ingin disebut dermawan. Ia hanya ingin menjadi jalan, tempat di mana rahmat Allah bisa mengalir ke sesama. Langkah awalnya dimulai dari warung kecil di ujung desa. Warung itu milik seorang janda tua yang selama ini hanya menjual kerupuk dan kopi sachet, karena tak punya modal. Pak Haji datang diam-diam malam hari dan menyelipkan sebuah amplop berisi uang 5 juta di bawah meja warung, tanpa nama pengirim. Di dalam amplop, hanya tertulis satu kalimat. Gunakan ini untuk menambah dagangan. Jangan takut rugi. Rezeki sudah ditakar olehnya. Keesokan paginya, janda itu menangis histeris di depan warung. Ia tak tahu dari mana uang itu datang. Tapi ia langsung membelanjakannya untuk membeli sembako dan kebutuhan warung. Dan anehnya, sejak hari itu, warungnya selalu ramai. Bahkan mulai dikenal warga luar desa. Hari berikutnya, Pak Haji kembali bergerak. Ia membeli seragam sekolah baru, sepatu,
dan alat tulis untuk 5 anak yatim yang selama ini belajar dengan perlengkapan seadanya. Ia membungkus semuanya rapi, dan menitipkannya melalui marbot masjid, tanpa memberitahu siapa pengirimnya. Setiap malam, ia tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena hatinya kini dipenuhi semangat baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa, hidupnya kini lebih berarti, lebih bernyawa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa mampu menjadi penolong, bukan lagi hanya penerima uluran tangan. Beberapa minggu kemudian, suara tentang keanehan mulai menyebar di kampung. Warung kecil menjadi besar. Anak-anak yatim tiba-tiba punya perlengkapan baru. Jalan gang mulai diperbaiki. Papan nama masjid diganti. Bahkan atap rumah jompo di ujung gang kini tak lagi bocor. Tapi tak ada satupun yang tahu siapa di balik semua itu. Hingga akhirnya, Pak Haji memutuskan untuk muncul ke permukaan. Bukan karena ingin dikenali, tapi karena rencananya semakin besar. Terlalu besar untuk ditangani seorang diri. Ia memanggil beberapa tokoh kepercayaannya. Ustaz kampung, pengurus masjid, dan guru ngaji. Ia ajak mereka berkumpul di rumah kecilnya. Dan di sanalah, Pak Haji membuka karung itu untuk pertama kalinya di hadapan orang lain. Semua terdiam. Tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Uang. Ratusan gepokan. Rapi. Nyata. Tak terbayangkan. Aku tidak mencuri, ujar Pak Haji dengan suara parau. Aku juga tidak menemukan ini di rumah orang. Aku menemukannya di tempat yang paling kotor di desa ini, tempat sampah. Ia lalu menceritakan semuanya. Dari awal ia temukan karung itu, bagaimana ia menyimpannya selama 3 bulan, dan apa saja yang sudah ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Wajah-wajah di hadapannya perlahan berubah. Dari curiga, menjadi haru. Beberapa dari mereka meneteskan air mata. Kenapa tidak langsung dibagikan saja ke semua warga? Tanya salah satu dari mereka. Pak Haji tersenyum tipis. Kalau aku langsung bagi, orang hanya akan datang karena uangnya. Tapi kalau aku perlahan menebar manfaat, orang akan datang karena manfaatnya. Hari-hari berikutnya, sebuah proyek besar mulai dibentuk. Pak Haji Saelan mendirikan warung makan gratis di dekat masjid, yang buka setiap hari untuk siapapun yang lapar dan tidak mampu. Makanannya bergizi, bersih, dan tak dipungut biaya. Ia juga membebaskan biaya sekolah untuk anak-anak miskin dengan membiayai langsung ke sekolah-sekolah. Tak hanya itu, ia mulai membeli tanah kosong di ujung desa, yang selama ini terbengkalai. Di sana ia bangun pondok pesantren gratis untuk anak-anak yatim dan anak desa yang ingin menghafal Al-Quran. Seluruh biaya operasional, bangunan, hingga gaji guru, ia tanggung sendiri dari uang yang selama ini ia simpan. Namun, ujian kembali datang. Beberapa warga yang dulu memfitnahnya, kini datang pura-pura mendekat, bahkan ingin mengatur aliran dana pondok. Ada juga yang menuntut bagian, mengatakan bahwa mereka berhak atas uang itu karena tinggal di desa yang sama. Namun Pak Haji tetap tegas. Ia hanya mempercayakan kepada orang-orang yang jujur. Ia tidak membalas dendam. Tapi ia juga tidak membiarkan orang yang rakus ikut mencicipi amanah yang bukan milik mereka. Ini bukan hartaku, katanya pelan. Ini titipan. Dan aku harus menjaga amanah ini sampai akhir hayatku. Dan sejak saat itu, perubahan demi perubahan mulai terjadi. Desa yang dulu kumuh, kini menjadi terang. Masjid yang dulu kosong, kini penuh. Anak-anak yang dulu berkeliaran tak tentu arah, kini belajar mengaji di pondok yang ia dirikan. Dan semua itu, dimulai dari seorang lelaki tua, miskin, dihina, ditinggal, namun tak pernah berhenti bersyukur dan bersujud. Namanya, Pak Haji Saelan. Seseorang yang mungkin hina di mata manusia, tapi sangat tinggi di sisi Allah. Beberapa bulan setelah pondok pesantren berdiri, suasana desa berubah drastis. Setiap sore, terdengar suara anak-anak mengaji dari arah bangunan baru bercat putih itu. Suara yang dulu hanya datang dari masjid saat azan, kini bergema lebih sering, lebih hidup. Pondok itu dibangun tanpa prasasti. Tak ada nama besar terpampang. Tak ada spanduk yang menyebut Pak Haji sebagai pendiri. Ia bahkan menolak ketika warga ingin memberi nama pondok itu dengan namanya. Biarkan pondok ini tumbuh bukan karena aku, katanya, tapi karena niatnya,
untuk menolong orang yang haus ilmu dan ingin dekat dengan Allah. Setiap hari, para santri datang silih berganti. Ada yang yatim piatu, ada yang berasal dari keluarga sangat miskin, ada pula yang anak-anak petani yang sebelumnya tak pernah bermimpi bisa mondok. Pak Haji memantau semuanya dari kejauhan. Ia tidak tinggal di sana. Ia tetap memilih hidup di gubuk kecilnya, meski beberapa kali ditawari rumah baru oleh para donatur yang mulai berdatangan. Tapi ia menolak semua itu. Aku sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Aku lebih takut dengan nikmat dunia yang membuatku lalai, daripada cobaan kemiskinan yang mendekatkan aku pada Allah. Sementara itu, warung makan gratis yang ia dirikan mulai dikenal hingga ke desa tetangga. Setiap hari, lebih dari 50 orang datang untuk makan. Mulai dari tukang becak, buruh tani, lansia, anak jalanan, hingga ibu-ibu janda yang tidak punya penghasilan tetap. Pak Haji tidak pernah duduk di meja depan. Ia hanya sesekali datang ke belakang dapur, membantu mencuci piring atau menata sendok. Ia tidak ingin dilihat. Ia hanya ingin manfaatnya yang terasa. Dan disinilah takdir mengejutkan mulai bekerja. Tanpa disadari, keberkahan demi keberkahan datang bergulir seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Salah satu pemuda desa yang dulu pemalas dan sering nongkrong tanpa arah, kini menjadi tukang masak tetap di warung Pak Haji. Sejak dipercaya, pemuda itu berubah. Ia mulai rajin sholat, bahkan ikut belajar agama di pondok. Seorang anak yang dulu suka mencuri pisang dari kebun warga, kini menjadi santri hafidz Quran yang namanya dikenal hingga kabupaten. Bahkan seorang ibu tua yang dulunya mengemis di pasar, kini menjadi pengajar mengaji untuk anak-anak TK yang bersekolah di dekat pondok. Semua berubah. Desa itu, yang dulunya seperti mati, kini hidup kembali. Namun takdir baik tak hanya berhenti di situ. Pak Haji yang dulu sering diejek dan difitnah, kini mulai dihormati. Warga yang dulu menghindar, kini mengundangnya untuk memimpin doa saat ada hajatan atau kematian. Bahkan kepala desa yang dulu pernah curiga, kini justru meminta nasihat darinya setiap kali ada keputusan penting. Tapi Pak Haji tidak berubah. Ia tetap menunduk. Ia tetap memakai baju lusuh putih yang warnanya mulai memudar. Ia tetap duduk di saf belakang saat sholat. Ia tetap membawa sandal jepit yang talinya sudah 2 kali disambung dengan kawat. Namun satu hal yang kini jelas terlihat berbeda. Wibawa dan cahaya ketenangan dari wajahnya. Bukan karena uang. Bukan karena kekuasaan. Tapi karena keikhlasan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Suatu malam, setelah selesai mengisi kajian kecil untuk para santri, ia duduk sendiri di halaman masjid. Ia menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Tiba-tiba seorang pemuda mendekatinya dan duduk di sebelahnya. Pemuda itu dikenal sebagai anak tukang becak yang dulu tak pernah mau ke masjid. "Pak Haji," katanya pelan, "apakah benar dulu Bapak pernah tinggal di rumah reot yang bocor? Dihina warga? Ditinggal anak dan istri?" Pak Haji tertawa kecil, suaranya berat namun lembut. "Betul, Nak. Dan itu bukan dulu, sekarang juga aku masih tinggal di rumah itu. Dan aku tidak menyesal sedikit pun." Pemuda itu terdiam. Lalu berkata, "Tapi kenapa Bapak gak pindah? Sekarang Bapak bisa tinggal di rumah mana saja di desa ini. Semua orang pasti mau bantu." Pak Haji menghela napas panjang. Ia menoleh, menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu berkata, "Karena bukan rumah yang bikin aku tenang, tapi hatiku. Dan selama hatiku dekat dengan Allah, aku tidak butuh rumah mewah untuk bahagia." Jawaban itu menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya menjadi pelajaran hidup bagi seluruh warga. Banyak yang awalnya hanya datang untuk mencicipi warung gratis, akhirnya menetap untuk belajar. Banyak yang awalnya hanya ingin bertanya soal dana, akhirnya terpikat oleh kesederhanaan dan keikhlasan Pak Haji. Dan dari sanalah, sumber perubahan desa dimulai. Sebuah kebangkitan spiritual, moral, dan sosial, yang tidak dipimpin oleh penguasa atau pejabat, tapi oleh seorang lelaki tua yang dulu dikira gila karena terlalu sabar, dan kini menjadi cahaya bagi desa yang nyaris kehilangan arah. Hari itu, Pak Haji duduk di bangku kayu kecil di teras rumahnya yang reot. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma tanah dan suara ayam dari kejauhan. Di tangannya, terbuka selembar kertas bertuliskan nama-nama, bukan daftar utang, bukan pula catatan transaksi.
Tapi daftar warga miskin dan lansia di desa itu, yang belum pernah menjejakkan kaki di tanah suci Makkah. Tangannya yang gemetar menyusuri satu persatu nama itu dengan teliti. Beberapa ia kenal sejak kecil. Ada Ma'inah yang sudah puluhan tahun menjadi tukang sapu masjid. Ada Pak Karim, mantan penjaga sekolah yang kini tinggal sendirian karena semua anaknya merantau. Ada juga Bu Samini, janda tua yang setiap hari menjual jamu keliling dengan kaki pincang. Dan disitulah niat besar itu muncul. Bukankah selama ini aku berdoa agar bisa jadi jalan kebaikan? Bukankah Allah sudah memberikan aku cukup banyak untuk membantu mereka? Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menatap langit pagi yang cerah. Hari itu, ia putuskan, ia akan memberangkatkan haji warga-warga yang sudah lanjut usia dan tak mampu. Bukan satu, bukan dua, tapi sebanyak yang bisa ia tanggung. Namun niat besar selalu datang bersama ujian besar. Begitu kabar itu mulai terdengar, suara-suara sumbang kembali bermunculan. Ada yang mengaku pantas berangkat haji lebih dulu. Ada pula yang memalsukan dokumen agar bisa masuk dalam daftar penerima. Bahkan salah satu tokoh masyarakat yang dulu menolak keberadaan Pak Haji, kini datang dengan gaya penuh hormat. Pak Haji, saya rasa saya juga layak ikut. Saya juga sudah tua. Saya juga pengurus kampung. Tapi Pak Haji hanya menatapnya tenang. Yang saya cari bukan umur, Pak, tapi hati yang paling rindu pada Baitullah. Ia tidak menunjuk sendiri siapa yang berangkat. Ia membentuk tim kecil berisi ustaz, marbot, dan ibu-ibu pengurus pengajian. Mereka menilai dengan hati-hati siapa yang paling layak diberangkatkan lebih dulu. Pak Haji sendiri tidak ikut dalam pemilihan itu. Beberapa hari kemudian, keluar 10 nama. Dan tangis pecah di rumah-rumah yang disebut. Ma'inah sujud sambil gemetar. Ia tak percaya bahwa mimpinya bisa mencium Hajar Aswad yang selama ini hanya ia lihat di gambar, akan menjadi nyata. Pak Karim menangis di pelukan cucunya. Ia berkata, aku kira aku akan mati dalam keadaan tak pernah melihat Ka'bah. Pak Haji tidak muncul di acara pengumuman itu. Ia menunggu di rumah. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi ia mendengar semuanya. Ia menangis dalam diam. Tangis bahagia. Perjalanan haji itu dirancang dengan baik. Semua kebutuhan diurus. Dari paspor, visa, hingga pelatihan manasik. Tak satu pun dari para calon jamaah harus mengeluarkan biaya. Bahkan oleh-oleh untuk keluarga pun sudah dipersiapkan. Dan saat hari keberangkatan tiba, hampir seluruh desa mengantar. Pak Haji berdiri paling belakang. Ia memakai baju putih bersih yang lusuh namun harum. Matanya sembab, tapi senyumnya tak pernah hilang. Sebelum para jamaah masuk bus, satu persatu mencium tangan Pak Haji. Doakan saya, Pak Haji, semoga bisa bertemu di Makkah. Semoga Bapak bisa menyusul kami. Pak Haji hanya mengangguk. Ia tahu, ia bisa saja berangkat saat itu juga. Tapi ia memilih menunda. Ia ingin warga desanya yang merasakan lebih dulu. Karena ia tahu, berbagi nikmat, jauh lebih membahagiakan daripada menikmati sendiri. Setelah keberangkatan itu, nama Pak Haji mulai dikenal luas. Tak hanya di desa, tapi juga di kabupaten. Bahkan media lokal mulai menulis kisahnya. Banyak yang ingin mewawancarai. Banyak yang ingin datang berkunjung. Tapi Pak Haji tetap di tempatnya. Ia tidak pernah mengejar sorotan. Ia tidak pernah ingin dikenal. Ia hanya ingin menyelesaikan amanah yang sudah dititipkan padanya. Dan saat semua orang mengira puncak keberkahan itu sudah tercapai, sesungguhnya, takdir Allah masih menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar. Sejak keberangkatan rombongan haji pertama, nama Pak Haji Saelan mulai disebut-sebut di berbagai penjuru daerah. Tapi ia tidak peduli. Ia tetap melanjutkan hari-harinya seperti biasa. Memungut sampah plastik di jalanan, menyapu halaman masjid sebelum subuh, dan membantu memasak di warung makan gratis yang ia dirikan sendiri. Namun keberkahan tak bisa disembunyikan. Usaha kecil yang dulu ia bangun untuk membantu warga pengangguran, perlahan menjelma jadi kekuatan ekonomi desa. Mulanya hanya berupa warung makan sederhana. Tapi karena dikelola dengan penuh amanah dan rasa syukur, warung itu kini berkembang menjadi dapur umum desa. Mereka bukan hanya melayani makan gratis, tapi juga mulai melayani catering untuk acara pengajian, hitanan, dan hajatan warga.
Pak Haji tidak mengambil keuntungan. Semua hasil usaha kembali diputar untuk menggaji karyawan dari kalangan duafa, menyekolahkan anak-anak miskin, dan menambah modal usaha kecil warga sekitar. Salah satu pemuda yang dulunya pengangguran, kini menjadi pengelola utama dapur itu. Ia dulunya keras kepala, sering minum minuman keras diam-diam, tapi berubah sejak mengenal Pak Haji. Beliau gak pernah marah, katanya. Beliau cuma menatap, lalu bilang, "Kalau kamu tahu betapa mahalnya waktu, kamu gak akan berani menyia-nyiakan hidupmu seperti ini." Tak berhenti di sana, Pak Haji mulai merintis koperasi mikro syariah. Banyak warga kecil yang selama ini terjerat rentenir dan utang berbunga tinggi, akhirnya bisa bernapas lega. Mereka datang ke koperasi itu dan mendapat pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, hanya dengan satu syarat. Gunakan untuk usaha halal. Dan jangan lupa, sisihkan untuk sedekah meski hanya Rp1.000. Dan anehnya, tak satu pun dari mereka yang menunggak. Semua membayar dengan jujur dan penuh rasa terima kasih. Karena mereka tahu, uang itu bukan milik Pak Haji. Itu adalah amanah, dan siapapun yang menerima, wajib menjaganya dengan hati bersih. Di sisi lain, pondok pesantren yang dulu hanya terdiri dari 2 lokal bambu, kini mulai berdiri megah. Beberapa pengusaha dari luar kota yang membaca kisah Pak Haji di media sosial, datang membawa bantuan dan menyumbang dengan sukarela. Tapi Pak Haji tidak langsung menerima. Ia menatap mereka satu persatu dan berkata, "Aku hanya menerima bantuan dari orang yang benar-benar niat membantu. Bukan yang ingin cari nama, bukan pula yang ingin mendikte." Banyak yang terdiam saat itu. Karena Pak Haji, meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh, memiliki wibawa yang sangat kuat. Bukan karena jabatan, tapi karena keikhlasannya yang tak bisa dibeli dengan apapun. Akhirnya, pembangunan pondok dilanjutkan. Bangunan baru berdiri, lengkap dengan ruang asrama, kelas, dan musola yang nyaman. Anak-anak dari berbagai desa mendaftar. Bahkan ada yang datang dari kota besar, memilih mondok di tempat sederhana ini, hanya karena ingin merasakan barokah dari tempat yang didirikan dengan kejujuran. Dan saat semua mata mulai menyorot, saat semua tangan mulai ingin menggenggam kebesarannya, Pak Haji justru semakin merendah. Ia sering berkata, "Jangan bangga pada bangunan. Jangan terlalu percaya pada angka. Karena yang benar-benar hidup bukan tembok atau gedung, tapi niat di dalam dada." Pada suatu malam, usai sholat Isya, seorang santri kecil menghampiri Pak Haji. Anak itu duduk di sebelahnya, menatap wajah Pak Haji yang mulai keriput dan berkeringat setelah menyapu halaman. "Pak Haji," katanya pelan, "apa yang Bapak minta sama Allah dulu sampai bisa jadi seperti sekarang?" Pak Haji tersenyum. Ia menoleh dengan lembut, lalu menjawab, "Aku tidak minta jadi kaya, Nak. Aku cuma minta, agar ketika aku wafat nanti, masih ada orang yang mendoakanku, karena aku pernah meringankan hidupnya walau sedikit." Anak itu terdiam, lalu menatap tanah sambil menggenggam tangan Pak Haji erat-erat. Dan malam itu, angin terasa lebih tenang dari biasanya. Bintang-bintang di langit bersinar lebih terang. Dan dunia seolah berbisik, bahwa seorang manusia bisa menjadi besar, bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena apa yang ia berikan, tanpa berharap kembali. Mentari pagi menyinari desa itu dengan lembut. Udara terasa sejuk, angin berhembus perlahan melewati dedaunan hijau, dan suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Tapi suasana pagi ini tak lagi seperti dulu. Bukan desa yang muram, bukan kampung yang sepi karena warga sibuk mencari pekerjaan keluar kota. Kini, desa itu hidup. Anak-anak berjalan kaki ke sekolah dengan senyum cerah. Para santri mondar-mandir membawa kitab di tangan, saling menyapa penuh hormat kepada siapapun yang mereka temui. Ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan di dapur umum, bukan lagi untuk mencari nafkah, tapi untuk berbagi rezeki kepada siapa saja yang membutuhkan. Di pinggir lapangan, terlihat beberapa tenda kecil berdiri. Di sana ada pelatihan keterampilan untuk para pemuda dan pemudi desa. Ada yang belajar menjahit, ada yang belajar bercocok tanam modern, bahkan ada yang belajar membuat kue dan berjualan online. Semua itu berawal dari satu sumber, satu nama, Pak Haji Saelan. Pria tua yang dulu dianggap sial dan dipandang sebelah mata, kini menjadi jantung desa. Namun ia tetap berjalan dengan sendal jepit.
Tetap memakai baju putih sederhana yang mulai pudar warnanya. Dan tetap tinggal di gubuk tua yang belum direnovasi, meskipun warga berkali-kali ingin membangunkan rumah baru untuknya. Kalau aku tinggal di rumah besar, nanti kalian pikir aku berubah, ucapnya pelan suatu hari. Aku hanya ingin menjadi seperti ini, agar kalian tahu bahwa kekayaan bukan tentang tempat tidur, tapi tentang hati yang penuh syukur. Perubahan yang terjadi tidak hanya tampak secara fisik. Akhlak warga ikut berubah. Yang dulunya saling iri kini saling bantu. Yang dulunya bicara kotor kini belajar menjaga lisan. Yang dulunya enggan ke masjid, kini datang lebih awal karena ingin sholat di belakang Pak Haji. Bahkan pemuda-pemuda yang dahulu doyan mabuk dan main judi, kini jadi relawan tetap di koperasi dan dapur umum. Dan semua itu, bukan karena aturan, bukan karena ancaman, tapi karena teladan. Teladan dari seorang yang dulu ditinggalkan semua orang, namun tetap sabar dan tidak dendam. Seorang yang tidak pernah meminta, tapi justru memberi. Seorang yang tidak marah saat dihina, tapi justru mendoakan orang yang mencacinya. Puncaknya terjadi di sebuah acara Maulid Nabi yang digelar di lapangan desa. Acara itu tidak mewah. Tidak ada baliho besar. Tidak ada panggung tinggi. Tapi seluruh warga berkumpul, dari anak-anak sampai kakek nenek. Mereka datang, bukan karena undangan, tapi karena rindu. Rindu duduk bersama dan mendengar suara lembut Pak Haji berbicara dari atas tikar sederhana. Ketika tiba waktunya Pak Haji diminta memberi sambutan, suasana hening. Semua menunggu. Bahkan anak-anak pun mendadak diam, seolah tak ingin kehilangan satu pun kata. Pak Haji berdiri perlahan. Tubuhnya kini makin kurus, langkahnya makin pelan. Tapi suaranya tetap tenang, tulus, dan menggetarkan. Ia tidak memberi ceramah panjang. Hanya menyampaikan satu pesan. Aku tidak pernah bermimpi akan seperti ini. Tapi aku percaya bahwa sabar dan ikhlas tidak akan pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang menyerah sebelum waktunya. Yang rugi adalah mereka yang berhenti berbuat baik, hanya karena tidak dilihat manusia. Warga menunduk. Banyak yang meneteskan air mata. Bukan karena kalimatnya puitis, tapi karena mereka tahu. Pak Haji tidak sedang mengarang. Ia menghidupi sendiri semua yang ia katakan. Dan saat acara selesai, satu persatu warga menghampiri. Ada yang mencium tangan. Ada yang memeluk. Ada yang hanya menatap dari kejauhan dengan mata basah dan hati yang penuh haru. Mereka sadar bahwa selama ini mereka pernah menyia-nyiakan cahaya di tengah kegelapan mereka sendiri. Di malam harinya, Pak Haji duduk sendirian di beranda gubuk kecilnya. Cahaya lampu minyak berpendar lemah, menemani secangkir air hangat yang tak sempat diminum. Ia memandang ke langit. Bintang-bintang begitu banyak malam itu. Terasa dekat, terasa seolah menjawab semua doa yang dulu ia panjatkan dalam tangis. Ia memejamkan mata, lalu tersenyum sendiri. Allah, aku tidak tahu sampai kapan umur ini bertahan. Tapi jika esok aku kau panggil, aku sudah bahagia. Karena sebelum aku pergi, aku sudah melihat orang-orang yang dulu membenciku, kini saling menyayangi karena MU. Dan malam itu, ia tidur lebih awal dari biasanya. Dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang sudah selesai dengan dunia, namun belum selesai dengan takdir yang masih terus menunggu di bab selanjutnya. Pagi itu, Pak Haji berjalan perlahan ke halaman belakang pondok. Di sana berdiri sebuah bangunan sederhana yang baru saja rampung dibangun. Sebuah rumah produksi makanan kecil dan oleh-oleh khas desa, yang dikelola sepenuhnya oleh para santri lulusan pondok dan ibu-ibu warga sekitar. Usaha itu dimulai dari hal kecil. Dulu, Pak Haji sering menerima bingkisan dari warga, kue pisang, keripik singkong, peyek kacang. Ia tidak pernah memakannya sendiri. Ia kumpulkan, lalu dibagikan kepada tamu pondok atau anak-anak santri. Suatu hari, seorang tamu dari kota tak sengaja mencicipi dan langsung berkata, "Pak Haji, ini enak sekali. Kalau ini dijual di kota, pasti laris." Dari sanalah ide itu tumbuh. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk memberdayakan para ibu rumah tangga yang selama ini hanya menunggu suami pulang dari sawah. Kini, usaha itu menjadi sumber rezeki baru bagi lebih dari 40 keluarga. Pemasarannya dilakukan oleh para pemuda pondok yang diberi pelatihan digital marketing oleh relawan dari kota. Mereka membuat kemasan menarik,
membuka toko online, dan mengirim produk ke berbagai wilayah. Tak disangka, pesanan berdatangan dari Jakarta, Bandung, hingga Makassar. Namun, ketika ada yang bertanya siapa pemilik usaha ini, jawabannya selalu sama. Bukan milik siapa-siapa. Ini milik bersama. Dan berkahnya, milik semua orang yang menjaga kejujuran. Pak Haji tak mau namanya dicantumkan di label. Tak mau fotonya dipajang di katalog. Ia berkata, kalau wajahku dijadikan promosi, nanti yang laris bukan makanannya, tapi egoku. Di sisi lain, koperasi syariah yang dulu hanya memberikan pinjaman kecil, kini berkembang menjadi pusat pelatihan ekonomi umat. Mereka mendatangkan pembicara, mengadakan seminar gratis, dan membina usaha rumahan milik warga agar lebih tertata. Pak Haji tetap hadir di setiap kegiatan. Tapi bukan sebagai pemimpin. Ia hanya duduk di belakang, memperhatikan dengan tenang, dan sesekali membantu menyapu lantai setelah acara selesai. Salah satu pengurus koperasi pernah bertanya, "Pak Haji, kenapa Bapak tidak mau duduk di kursi depan, padahal semua ini berkat Bapak?" Dan Pak Haji menjawab, "Karena dari dulu, yang aku harapkan bukan tepuk tangan manusia, tapi senyuman dari langit." Berkah pun terus mengalir. Setiap bulan, warung makan gratis mencatat pertumbuhan pengunjung yang luar biasa. Tapi anehnya, stok beras dan lauk tak pernah habis. Bahkan, setiap kali mereka menghitung ulang pengeluaran, jumlahnya selalu sesuai, tak kurang, tak lebih. Beberapa kali mereka mencoba mencatat dengan rinci, tapi tetap saja, rezeki datang tanpa henti. Kadang dalam bentuk bantuan dari orang tak dikenal. Kadang tiba-tiba ada donatur transfer tanpa nama. Kadang datang dalam bentuk beras karung dari petani yang mengaku terinspirasi dari Pak Haji. Bahkan seorang ibu tua datang suatu pagi membawa 2 butir telur dalam plastik bening. "Saya cuma punya ini, Pak Haji," katanya dengan suara pelan. "Tapi saya ingin ikut sedekah, karena saya sudah banyak makan dari warung Bapak." Pak Haji menerima telur itu dengan kedua tangan dan menunduk lama. Bukan jumlahnya yang membuat langit tersenyum, Bu, tapi ketulusan hatinya. Dan saat orang-orang mulai membicarakan keajaiban di desa itu, Pak Haji hanya menjawab dengan tenang. "Bukan keajaiban. Ini cuma akibat dari hati yang mulai terbuka untuk memberi." Desa itu kini dikenal sebagai desa berbagi. Bukan karena kaya, tapi karena hampir setiap orang di sana tak lagi bertanya, "Berapa yang aku dapat hari ini?" Mereka mulai bertanya, "Siapa yang bisa aku bantu hari ini?" Dan dalam setiap rumah, dalam setiap gang sempit, dalam setiap halaman masjid, nama Pak Haji Saelan disebut dalam doa-doa diam. Doa yang tulus, dari hati-hati yang dulu pernah menolaknya, tapi kini mencintainya karena Allah. Namun di balik semua itu, Pak Haji masih tetap seperti dulu. Masih memakai sarung yang sama, sandal yang sama, dan masih lebih sering diam. Suatu malam, saat ia sendirian di musola pondok, seorang santri memberanikan diri bertanya, "Pak Haji, kenapa usaha Bapak gak pernah habis? Kok berkahnya terus mengalir?" Pak Haji hanya tersenyum, menatap lampu redup di langit-langit, lalu menjawab pelan, "Karena aku tidak merasa memilikinya. Dan karena aku tidak pelit, maka Allah tidak pelit padaku." Dan santri itu pun terdiam, membawa jawaban itu ke dalam sujudnya malam itu. Musim haji kembali datang. Tapi kali ini, suasana di desa itu sangat berbeda. Bukan hanya karena banyak warga yang akan berangkat, tapi karena Pak Haji Saelan sendiri, termasuk di antara rombongan calon jamaah haji tahun ini. Setelah bertahun-tahun menunda keberangkatan demi mendahulukan warga lain, akhirnya atas desakan warga dan para santri, Pak Haji setuju untuk mendaftarkan dirinya ke Tanah Suci. Namun tetap saja, ia tak ingin semua fasilitas mewah. "Aku ingin berangkat seperti rakyat kecil. Jangan tempatkan aku di hotel mahal. Jangan beri aku koper baru. Biarkan aku berangkat seperti siapa aku dulu." Dan benar saja, saat hari manasik tiba, Pak Haji datang hanya dengan baju putih lusuh yang ia cuci sendiri, membawa tas kecil berisi sajadah, mukena milik almarhumah istrinya, dan 2 potong sarung. Tak ada kehebohan. Tak ada kamera. Hanya keheningan dan rasa haru dari para warga yang melihat. Bahkan banyak yang menangis pelan, karena mereka tahu, orang ini benar-benar pantas berdiri di depan Ka'bah. Sebelum berangkat,
Pak Haji mengunjungi satu persatu rumah orang yang pernah ia bantu. Ia tidak pamit sebagai orang besar. Ia datang sebagai saudara tua yang ingin titip doa. Ke rumah Ma'inah, ia hanya berkata, "Titipkan salamku pada tanah yang dulu menginjak telapak Rasul." Ke rumah Pak Karim, ia peluk erat, sambil berbisik, "Jaga masjid kita ya, sampai aku pulang." Dan ketika ia kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya, terlihat karung lamanya tergantung di dinding bambu, sudah kosong, namun penuh makna. Karung yang dulu ia bawa saat memulung, karung yang dulu menyimpan ratusan miliar rupiah. Kini tinggal kenangan, sebagai saksi keikhlasan yang tak pernah pudar. Hari keberangkatan tiba. Lapangan desa penuh. Tak hanya keluarga jamaah, tapi hampir seluruh warga datang mengantar. Mereka membuat barisan di pinggir jalan, berdiri di bawah terik matahari hanya untuk melihat Pak Haji naik ke dalam bus. Tangis pecah di mana-mana. Bukan karena perpisahan biasa, tapi karena yang berangkat bukan hanya seorang kakek, tapi seorang panutan. Bus itu perlahan melaju keluar dari desa, diiringi salawat dan tangisan warga yang melambai-lambaikan tangan. Pak Haji hanya menunduk dalam, menggenggam tas kecil di pangkuan, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku datang bukan membawa nama, bukan membawa jabatan, dan bukan membawa kekayaan. Aku datang hanya sebagai hamba yang ingin menyampaikan syukur dan rindu kepada tanah suci MU." Sesampainya di Makkah, Pak Haji tak banyak bicara. Ia menangis setiap kali melihat Ka'bah. Ia bergetar saat pertama kali menyentuh batu hitam. Ia sujud lama saat pertama kali berada di pelataran Masjidil Haram, dan tak bisa bangkit selama beberapa menit karena tangisnya tak kunjung berhenti. Bahkan orang-orang di sekitarnya ikut menangis, meski tak mengenalnya. Ada aura ketulusan yang sulit dijelaskan. Seolah seluruh semesta tahu bahwa yang sujud itu bukan orang sembarangan. Itulah Pak Haji Saelan. Orang yang pernah tidur di tanah dingin karena tak punya ranjang. Orang yang pernah memungut makanan basi karena lapar. Orang yang pernah ditinggalkan anak, dicaci warga, dan dihina sebagai beban desa. Dan kini, ia sujud di depan Ka'bah, bukan sebagai peminta-minta, tapi sebagai tamu kehormatannya. Di Mina, ia membimbing dua lansia buta yang tak kuat berjalan. Di Arafah, ia memayungi seorang nenek yang jatuh pingsan di tengah padang pasir. Di Masjid Nabawi, ia menunggu antrean berjam-jam hanya untuk membersihkan toilet yang ditinggal kotor oleh orang lain. Ia tidak datang untuk sekadar menyempurnakan rukun Islam kelima. Ia datang untuk berkhidmat kepada siapapun yang ia temui. Dan setiap malam, di kamar hotelnya yang kecil, ia berdoa dengan suara lirih. "Ya Allah, jika kau panggil di sini, maka panggillah dalam keadaan aku sedang melayani orang lain. Bukan dalam keadaan tidur dengan kenyamanan." Namun Allah masih ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Karena ketika ia pulang, desanya telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang tak akan pernah ia sangka. Sesuatu yang bukan berasal dari harta, tapi dari hati ribuan manusia yang mencintainya tanpa syarat. Hari itu, langit desa cerah tak seperti biasanya. Daun-daun melambai perlahan dihembus angin sejuk. Jalanan utama menuju desa dipenuhi warga yang berdiri berbaris rapi di sisi kanan dan kiri. Laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek nenek, semua menanti dengan hati berdebar. Mereka tidak menunggu pejabat. Mereka tidak menanti artis. Tapi mereka menunggu Pak Haji Saelan pulang dari Tanah Suci. Dari kejauhan, deru bus putih mulai terdengar. Warga yang semula tenang, kini tak kuasa menahan tangis. Beberapa ibu-ibu mulai menyeka mata. Anak-anak berdiri memegang bendera kecil. Bahkan para pemuda desa yang dulu susah diatur, kini berdiri gagah mengenakan baju koko putih, siap menyambut sosok yang telah mengubah hidup mereka. Ketika pintu bus terbuka, dan kaki Pak Haji menginjak tanah desa untuk pertama kali setelah pulang dari Makkah, tangis meledak. Warga tak bisa menahan haru. Orang-orang berebut ingin mencium tangannya. Banyak yang bersimpuh, menangis di kakinya, memeluknya dengan pelukan seorang anak yang akhirnya menemukan kembali ayahnya. Namun Pak Haji hanya tertunduk. Ia tak berkata apa-apa. Matanya basah. Tubuhnya gemetar. Dan dari mulutnya hanya keluar kalimat, "Alhamdulillah ya Allah, aku masih diberi waktu melihat semua ini." Namun yang lebih mengejutkan,
bukan sambutannya, melainkan hadiah kecil dari warga desa yang telah mereka siapkan diam-diam. Sebuah rumah sederhana dari kayu jati dan bambu beratap sirap, dibangun secara gotong royong oleh warga. Bukan rumah mewah, tidak berlebihan. Tapi rumah itu berdiri di atas tanah paling tinggi di desa, dengan pemandangan menghadap sawah dan masjid yang Pak Haji bangun dulu. Di depan pintu rumah, berdiri papan kecil bertuliskan, "Rumah Kebaikan, untuk orang yang tak pernah minta apapun, tapi memberi segalanya." Pak Haji tertegun. Ia menyentuh dinding rumah itu dengan telapak tangannya yang kasar. Ia menyentuhnya perlahan, seperti menyentuh anak yang baru lahir. Matanya berlinang. Bukan karena bangga, tapi karena rasa haru yang tak bisa ia tahan. "Kenapa kalian melakukan ini?" Salah satu anak muda menjawab, "Karena kami ingin punya tempat yang bisa kami kunjungi kalau hati kami mulai keras. Tempat untuk mengingatkan bahwa pernah ada satu orang miskin yang lebih kaya dari kami semua, karena hatinya penuh cinta." Hari-hari berikutnya, Pak Haji tinggal di rumah itu. Tapi ia tetap bangun sebelum subuh, tetap menyapu halaman masjid, tetap membantu di dapur umum, dan tetap tidur di kasur tipis dengan kipas bambu yang ia ayun sendiri. Ia menolak semua penghargaan dari luar desa. Ia menolak tampil di televisi. Ia hanya berkata, "Kalau cerita ini bermanfaat, biarkan tersebar tanpa wajahku. Biarkan orang tahu amalnya, tapi bukan pelakunya." Namun takdir tak bisa disembunyikan. Kisahnya menyebar. Buku ditulis. Film dirancang. Pondok-pondok pesantren lain meniru sistem koperasinya. Warung-warung gratis mulai bermunculan di kota-kota. Anak-anak muda datang ke desa itu hanya untuk belajar dari kehidupan Pak Haji. Tapi saat mereka tiba, yang mereka temukan hanyalah seorang kakek tua, menyapu daun kering, menyiram bunga, dan menunduk saat disapa. Sampai suatu malam, di usianya yang ke-83, Pak Haji kembali ke pangkuannya. Tanpa sakit panjang, tanpa keluhan. Ia wafat dalam posisi sujud saat sholat malam di masjid kecil yang ia bangun sendiri. Kabar itu menyebar begitu cepat. Dan saat hari pemakaman tiba, ribuan orang hadir dari berbagai penjuru negeri. Tak hanya warga desa, tapi juga orang-orang yang pernah ia bantu diam-diam. Orang-orang yang tak pernah ia kenal, tapi pernah ia sentuh dengan kasih dalam diam. Di nisan kayu makamnya, warga hanya menuliskan, "Haji Saelan." Lelaki yang tak meminta apapun, tapi meninggalkan segalanya. Dan setiap malam Jumat, makam itu tak pernah sepi dari doa. Karena ketika manusia hidup dengan niat yang murni, maka nama dan amalnya tidak akan pernah mati.